Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu agar dimudahkan dalam pelajaran hari ini. Yuk, disiapkan buku tema 6-nya. Anak-anak, kalian perhatikan 4 gambar di layar kalian. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian tahu tujuan kegiatan gambar tersebut? Ada ibu yang sedang membatik, ada yang sedang memahat patung, ada yang menangkap ikan, dan ada juga yang menanam padi. Ya, membatik, memahat patung kayu, menangkap ikan, menanam padi di sawah merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya di masyarakat setempat. Seperti salah satunya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk penghargaan masyarakat Indonesia untuk menghargai warisan nenek moyang antara lain seperti ditunjukkan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari kelahiran, kematian, terdapat tradisi yang dijalankan oleh masyarakat. Ya, seperti kita tahu kalau misalnya ada yang lahir 4 bulanan, 7 bulanan, itu kan termasuk tradisi dari nenek moyang kita. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan, ya, yang padat penduduknya dan banyak sekali suku dan adat istiadat yang ada di dalamnya. Beberapa desa di Indonesia dipelihara dan dilindungi seperti Desa Adat Benadi Ngada di NTT, ada Desa Adat Triunan di Bali, dan lain-lainnya. Anak-anak, silahkan kalian buka buku tema kalian, halaman 158. Di situ ada bagan mind mapping yang akan kita bahas sama-sama ya. Disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Pada mind mapping halaman 158 ini, kita akan membahas tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Silakan kalian salin di buku tulis kalian untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami dan belajar ya. Anak-anak, siapa di sini yang punya baju batik? Atau orang tua kalian? Pasti ya, setiap orang punya baju batik atau kain batik. Kenapa sih? Nah, karena Indonesia itu terkenal sekali dengan batiknya. Di tiap daerah-daerah mempunyai ciri khas batik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang batik dari masyarakat Osing. Anak-anak tahu nggak kalau hari batik itu dirayakan mulai tanggal 2 Oktober tahun 2009 loh. Jadi UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-Bedawi. Biasanya pada tanggal 2 Oktober kita menggunakan baju batik semuanya untuk memperingati hari batik. Di setiap daerah itu mempunyai ciri khas batik-batiknya ya. Selain batik juga ada pahatan, ada ukiran, tapi kita akan membahas kali ini tentang batik. Di tiap-tiap daerah asal kalian pun juga pasti mempunyai ciri khas batiknya. Pada pengrajin batik Osing ya, di Banyuwangi, mereka menggunakan pewarna alami yang berasal dari berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah mereka. Seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, daun jati, jengkol, kulit kopi, dan lain-lainnya. Yuk, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 161 dan 162. Kita akan bahas sama-sama soal yang ada di buku tersebut. Kalian bisa lihat soal nomor 1, 2, 3, 4. Untuk jawabannya,
Jika berbeda, kita dapat diskusikan nanti. Anak-anak, kalian masih ingat apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Seperti yang kalian tahu, setiap kita melakukan hak dan kewajiban, kita harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab, pasti akan timbul kekacauan atau perselisihan. Jadi, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing ya, baik secara personal maupun di kelompok. Di halaman 164 ada tabel ya, untuk membahas teks pada masyarakat osing tadi. Ada pihak yang terlibat, peran, dan hak kewajiban masing-masing. Bisa kalian simak yang ada di layar? Silakan jika kalian mensalin di buku tulis kalian. Untuk memudahkan kalian mengetahui hak dan kewajiban pada teks tersebut, dan jika tanggung jawab tidak dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Kita masih membahas pada teks masyarakat osing ya. Ya, pasti yang ada di layar kalian tidak heran lagi, di Jakarta pasti sering sekali kemacetan. Apa yang kalian rasakan jika mengalami kemacetan? Pasti bosan ya? Apakah kalian tahu, kemacetan itu merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita. Permasalahan sosial di sekitar kita, ya, kita setiap warga negara, masyarakat mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Dan nilai-nilai Pancasila itu menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa aja sih masalah sosial yang ada di sekitar kita? Nah, salah satunya, jika masyarakat tidak melaksanakan dengan tanggung jawab, banyak sekali sampah yang berserakan, ya. Sungai-sungai kotor, bangunan liar yang menyebabkan bencana banjir, itu juga termasuk masalah sosial. Dan kemacetan yang tadi kita bahas juga termasuk masalah sosial. Ada lagi kecelakaan, alih fungsi lahan, dan lainnya. Di sini ada contoh masalah sosial di lingkungan sekolah, ya. Bisa kalian simak di layar. Salah satunya adalah siswa yang suka berkelahi. Nah, itu termasuk masalah sosial ya. Jadi ada penyebabnya kurangnya kasih sayang dari orang tua, akibatnya kurang nyaman jadi belajar di sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada konseling ya. Masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan berdampak pada kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi. Masalah sosial juga dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan penuh tanggung jawab. Itu kuncinya. Lanjut untuk masalah sosial di tempat tinggal ya, di lingkungan rumah kita. Seperti contohnya tuh ada sampah, sungai kotor, bangunan liar, dan kemacetan. Itu termasuk masalah sosial yang ada di sekitar kita. Penyebabnya apa? Akibat dan bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa lihat di layar kalian. Masalah sosial baik di lingkungan sekolah, di tempat tinggal kita, itu mengakibatkan suasana belajar atau suasana kita bersosialisasi menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi jika kita bisa memahami baik kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing agar terciptanya hidup yang tentram, yang damai, ya, tidak saling egois, tidak saling mementingkan diri sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan dan sosial berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Contohnya seperti apa interaksinya? Mungkin kalian yang suka jalan-jalan, kalian suka membeli oleh-oleh? Ya, oleh-oleh
di daerah-daerah masing-masing itu pasti berbeda-beda ya. Contohnya kita akan bahas jika kita jalan-jalan ke Medan, kita akan menemukan oleh-oleh khas dari Medan yaitu bolu meranti. Siapa di sini yang udah pernah nyobain bolu meranti? Wah, pasti semuanya udah ya. Bolu meranti merupakan makanan bolu gulung yang berbahan dari dasar telur dan tepung, diisi dengan berbagai macam isian, ada coklat, ada keju, dan lain-lainnya. Awalnya ada seorang ibu bernama Ailing, dia menitipkan bolu buatannya ke sebuah toko. Lalu tidak menyangka jika bolu tersebut itu menjadi laris. Kebetulan dia menitipkan tokonya di Jalan Meranti, jadi terkenalnya dengan bolu meranti. Banyak lagi oleh-oleh dari khas-khas daerah lain ya, seperti ada gudeg, ada getuk, dan lainnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.